Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama kitab Al-Jannah wan Nar min al-Kitab was Sunnah al-Mutahharah oleh Syekh Abdul Rahman. Penulis ya rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang al-fasl as-tsani, pasal yang kedua, dan sudah kita singgung sebelumnya, yaitu tentang azab ahlin nar, azab penduduk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang azab dari neraka tersebut yang begitu keras, begitu berat, begitu menyakitkan, agar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka tersebut. Dan itu bentuk dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar jangan kita masuk ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka. Kemudian ya, penulis menyebutkan tentang al-mabhas al-awwal, tentang al-azab an-nafsi, yaitu azab yang dirasakan di dalam jiwa orang yang masuk ke dalam api neraka. Dan sebagai mana yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwasanya azab yang dirasakan oleh penduduk neraka itu bukan hanya dirasakan oleh raga saja atau dirasakan oleh jiwa saja, tetapi jiwa dan raga mereka merasakan dari pedihnya, sakitnya azab tersebut. Dan penulis membawakan tentunya yang pertama tentang azab an-nafsi, yaitu jiwa yang dirasakan oleh penduduk neraka tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang setan yang kemudian berkhutbah di tengah penduduk neraka. Dan itu sudah kita bacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi
inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimin lahum adabun alim. Jadi setan itu nanti pada hari kiamat setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan penduduk surga masuk ke dalam surga, kemudian penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka setan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhutbah di hadapan penduduk neraka sebagai bentuk dari siksaan batin yang dirasakan oleh penduduk neraka ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh setan tersebut. Dan ini dimaksud di sini dengan setan tentu adalah iblis, laknatullah alaih. Yaitu setan itu mengatakan setelah perkara itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan innallaha wa'adakum wa'adal haq. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kalian tentang janji yang benar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kepada kalian tentang janji yang dahulu pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan yang dia fana, tentang kehidupan yang dia sebentar, yang diperintahkan di situ adalah untuk seorang beramal soleh, untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan dosa dan segala hal-hal yang dilarang. Kemudian sekarang sudah masuk ke fase berikutnya yang merupakan kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kebangkitan, kemudian juga pembalasan, kemudian orang sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian orang sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka semua janji yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dahulu benar. Itu perkataan dari setan ketika berkhutbah di hadapan penduduk neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun, kata iblis, kata setan itu, telah menjanjikan pada kalian tentang janji-janji yang banyak. Tetapi aku menyelisihi dari janji tersebut. Di dunia dulu, aku telah menjanjikan kepada kalian tentang janji-janji, tentang angan-angan, bahwasanya kalian akan kekal di dunia, bahwasanya tidak mengapa kalian berbuat dosa, bahwasanya tidak mengapa kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti pada hari kiamat tidak ada kebangkitan, pada hari kiamat tidak ada neraka, tidak ada surga. Kalaupun kalian mungkin masuk ke dalam neraka nanti maka hanya sebentar saja. Maka semua angan-angan itu diberikan oleh setan ketika seorang itu hidup di dunia. Maka setan mengatakan, "Fa'akhlaftukum." Dan apa yang aku janjikan itu semuanya adalah suatu yang bohong, dusta semua. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat tentang setan yang hanya memberikan angan-angan palsu, janji-janji dusta kepada manusia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Jadi setan itu menjanjikan, kemudian memberikan angan-angan. Dan apa yang dijanjikan, yang diberikan angan-angan itu hanya tipu daya semata. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha benar telah mengabarkan kepada kita tentang setan tersebut, tentang janji dusta yang diberikan oleh setan tersebut, tentang angan-angan kosong yang diangan-angankan oleh setan tersebut. Tetapi banyak manusia yang mereka tertipu, yang kemudian terkena dengan jebakan setan tersebut, terjatuh dalam perangkat setan. Mereka mengikuti langkah-langkah dari setan tersebut. Maka pada hari kiamat nanti, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan orang ke dalam surga, menjadi penduduk surga, kemudian memasukkan orang ke dalam neraka menjadi penduduk neraka, maka setan ini mengatakan hal yang demikian. Bosnya, dulu di dunia, aku juga sudah menjanjikan pada kalian tentang janji yang banyak. Tetapi aku mengingkari, menyelisihi, tidak sesuai dengan apa yang aku janjikan kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku dahulu ketika menjanjikan kalian itu tidak mendatangkan bukti,
tidak membawakan dalil tentang apa yang aku sebutkan tersebut. Hanya dusta belaka, bohong belaka. Jadi tidak ada buktinya bahwasanya apa yang aku katakan itu benar, tidak ada. Tentang apa yang kita sebutkan tadi itu tidak ada benarnya sama sekali, tidak ada bukti yang dibawa oleh setan untuk menunjukkan angan-angan yang dia sebutkan sebagai angan-angan tersebut. Janji yang dia sebutkan sebagai janji tersebut, tidak ada dia bawa bukti dari bukti-buktinya nyata, tidak ada. Hanya bohong, dusta belaka, tidak ada. Maka dia tidak memiliki kekuasaan, tidak ada apapun yang dia lakukan dari pemaksaan pada orang. Dengan bukti tersebut tidak ada. Hanya angan-angan dan ilusi belaka. Tidak ada dari bukti yang dibawakan oleh setan tersebut. Tapi seperti yang sudah kita sebutkan, ya, manusia kemudian banyak yang tertipu. Padahal dia sudah tahu bahwasanya setan hanya memberikan janji palsu, memberikan angan-angan dusta tanpa bukti lagi. Tanpa bukti, tanpa fakta sedikit pun, tapi manusia banyak yang mengikuti langkah daripada setan. Dan yang sebaliknya terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar yang benar, janji yang benar dengan bukti yang valid. Tapi manusia banyak yang mereka tidak mengambil dari jalan tersebut, tidak menerima dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari dari janji Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya manusia. Ini menunjukkan juga bagaimana butuhnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentang lemahnya iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kita untuk ditipu oleh setan dengan janji dan angan-angan palsu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, membisikkan kalian, tidak ada paksaan yang aku berikan pada kalian, tetapi kalian yang mau mengikuti aku. Ini perkataan setan di dalam neraka kepada penduduk neraka yang membuat mereka menjadi tersiksa batin ketika mendengar perkataan tersebut. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela saya sekarang. Jangan cela saya. Tidak ada hal yang besar yang saya pernah lakukan pada kalian. Hal-hal sepele, hal-hal biasa. Tapi kalian yang ikut, yang masuk ke dalam perangkap tersebut, mengikutinya. Padahal sudah tahu, ya, itu hanya kedustaan, tidak ada bukti, tapi kalian sendiri. Jangan kalian salahkan saya, kata setan. Tapi salahkan diri kalian sendiri, kalian yang punya kerjaan. Ma ana bimusrihikum, dan aku tidak bisa menjadi penolong kalian. Wa ma antum bimusrihi, dan kalian pun tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari apa yang kalian lakukan berupa kesyirikan kepadaku ya, sebelumnya. Innal zalimin lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang sangat pedih. Inilah siksaan batin yang diterima oleh orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Betapa sedihnya dia, betapa sengsaranya dia, betapa hinanya dia. Kenapa? Seperti yang sudah kita sebutkan, dihinakan oleh makhluk yang hina. Dihinakan oleh makhluk yang hina. Sehina-hinanya makhluk yang ada itu iblis, setan. Itu yang menghinakan seseorang. Betapa hinanya orang yang dihinakan oleh makhluk yang hina. Kalau yang menghina adalah orang yang mulia, mungkin orang akan mengatakan, saya memang benar, saya tahu diri, memang saya begini. Tapi kalau yang menghinakan adalah makhluk yang paling terhina, bagaimana hinanya orang yang dihina oleh makhluk yang paling hina? Setan, iblis. Itu yang membuat kemudian orang yang masuk ke dalam neraka itu menjadi merasa sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat hina. Kemudian disebutkan juga oleh penulis ya, wa min a'zami adzabi ahlin nar hijabuhum an rabbihim azza wa jalla. Dan di antara hal yang paling besar
yang merupakan azab bagi penduduk neraka adalah ketika mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah azab yang melebihi azab dihinakan oleh setan. Kalau setan ketika dia menghina orang yang masuk ke dalam api neraka itu, begitu terhinanya dia karena dihina oleh makhluk yang sangat hina, maka lebih hina lagi orang yang dia tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam surga kita sebutkan bahwasanya kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ketika seorang itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi dari kenikmatan apa yang dia rasakan di dalam surga. Maka di neraka azab yang paling pedih, azab yang paling sakit adalah ketika seorang itu terhalangi dari melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Kalau kita mau memberikan gambaran sederhana, seorang misalnya kalau dia mencintai ibunya, menyayangi ibunya, kemudian memberikan yang terbaik untuk ibunya karena besarnya kasih sayang cinta tersebut, yang kemudian ketika dia berada di tempat yang jauh misalnya, tiba-tiba dikabarkan bahwasanya ibunya telah tiada, meninggal dunia. Betapa sengsaranya rasa kehidupan yang dia rasakan. Betapa tidak berharganya perjuangan yang dia perjuangkan untuk memberikan yang terbaik ketika dia tidak bisa menemukan ibunya ketika meninggal dunia. Padahal ibunya saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi derajatnya. Lebih kita wajib mencintainya daripada orang tua kita bahkan. Itu yang nanti pada hari kiamat tidak bisa dilihat oleh orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Kalau di dunia saja orang yang kehilangan orang tuanya, ibunya tersebut begitu bersedih, begitu merana, begitu sengsara. Padahal hanya di dunia sementara, sebentar saja. Lalu bagaimana dengan orang yang dia tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang seorang ketika dia beribadah itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memiliki kasih sayang. Dengan kasih sayang yang begitu besar, begitu luas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak memberikan kesempatan, bagi orang yang mereka masuk ke dalam neraka tersebut untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sengsaranya orang tersebut, betapa terhinanya orang tersebut yang nanti pada hari kiamat tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal yang demikian, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka dari Tuhan mereka pada hari itu lamahjubun. Mereka terhalang untuk melihatnya. Jadi mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling mulia yang tidak ada kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang masuk ke dalam neraka terhalang untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kehinaan untuk tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan pada mereka, inilah yang dahulu kalian dustakan. Hari pembalasan, hari akhirat, surga dan neraka, itu yang orang-orang kafir mereka dustakan, maka nanti pada hari kiamat mereka terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian mereka dihinakan dengan dikatakan kepada mereka, inilah hari yang dahulu kalian dustakan.
Dan di hari itu kemudian penyesalan yang terbesar akan dirasakan oleh seseorang. Dan penyesalan itu selalu datang belakangan. Seperti itu selamanya. Selalu orang akan menyesal di akhirnya. Kehidupan dunia seperti itu juga. Betapa banyak orang yang dia menyesal dengan apa yang dia telah lakukan dahulu. Dan penyesalan dia selalu datang kemudian. Dan penyesalan yang paling menyakitkan, yang tidak ada penyesalan yang lebih menyakitkan, melainkan penyesalan yang dirasakan oleh orang yang dia masuk ke dalam neraka, yang tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia orang mungkin dia menyesal, dia bisa mencari hal yang lain, yang dengannya dia bisa mendapatkan ganti, atau untuk memperbaiki diri, dan yang selain dari hal yang demikian. Tetapi kalau di akhirat itu tidak ada lagi kesempatan. Dan begitu jelas Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan hal-hal yang seperti ini. Tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tentang janji setan yang dia hanya menipu dan hanya memberikan angan-angan palsu. Tapi masih banyak manusia yang mereka tidak tergerak hatinya untuk mengikuti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak mereka untuk mengikuti apa yang dijanjikan oleh setan, menunjukkan betapa lemahnya iman seseorang, betapa kerdilnya keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa mudahnya setan menguasai hati-hati seseorang. Perlu untuk seorang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, diberikan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar dari apa yang dilakukan setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka untuk menjadi teman-temannya nanti disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala berkaitan tentang azab batin. Azab jiwa yang dirasakan oleh seorang yang masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya penulis mengatakan al-mabhasus tsani, mabhas yang kedua, al-adzabul hissi li ahli nar. Yaitu azab yang merupakan azab raga bagi penduduk neraka. Azab raga. Kalau tadi adalah jiwanya yang tersiksa dengan apa yang telah disebutkan oleh penulis, maka berikutnya penulis akan sebutkan tentang azab raga yang dirasakan oleh orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Penulis mengatakan min a'dhami adzabihim al-adzab al-mutawasil lil kuffar wal munafikin. Azab yang paling besar, azab yang paling dahsyat adalah azab yang terus-menerus diberikan kepada orang kafir dan juga orang-orang munafik. Dan kita ingatkan tentunya tentang orang-orang kafir adalah mereka yang mendurhakai, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang kafir. Orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman. Mereka tampakkan keislaman mereka, tapi sebenarnya mereka itu membenci Islam itu sendiri. Tidak mau untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Tidak merasa bangga dengan Islam itu sendiri. Merasa hina dengan apa yang dimilikinya dari Islam. Orang-orang munafik. Dia hanya menampakkan yang zahir, lebih mementingkan suatu yang tampak, tetapi dalam hatinya penuh dengan suatu yang buruk, suatu yang busuk, berselisih dengan apa yang tampak, dengan apa yang dia sembunyikan. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai termasuk orang-orang yang kufur dan juga orang-orang yang memiliki nifak dalam hati kita. Karena apa? Karena penulis mengatakan hal ataupun azab yang paling besar, yang paling dahsyat, yaitu azab yang terus-menerus diberikan pada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu berada di dalam azab Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak diringankan dari azab tersebut, dan mereka di dalamnya penuh dengan keputusasaan. Orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, khalidun, selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak ada kata berhenti di dalam api neraka. Karena dia adalah kehidupan yang kekal, yang abadi, yang selamanya. Berbeda dengan dunia. Seberat-berat apapun orang disiksa, sekejam-kejam apapun seorang disiksa, maka dia akan berakhir ketika dia sudah meninggal dunia. Selesai dia. Berhenti dia. Tidak akan merasakan lagi pedihnya siksaan tersebut ketika dia sudah meninggal dunia. Dan akibat yang terfatal tentu adalah ketika seorang sudah meninggal dunia, dengan apa yang dia rasakan dari siksaan yang paling pedih. Misalnya kita bayangkan dari penyiksaan di dunia, pada akhirnya hal yang paling fatal, paling tinggi yang dia akan rasakan adalah dia meninggal dunia. Maka selesailah dari penyiksaan tersebut, rasa sakit yang dia rasakan tersebut. Tapi tidak dengan kehidupan akhirat. Tidak ada kata berhenti nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus akan mengazab mereka. Tidak ada hari kecuali di situ mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya azab tersebut nanti pada hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkata orang-orang yang berada dalam neraka itu kepada penjaga neraka. Jadi saking hinanya mereka, saking tidak ada harapannya lagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini mereka berputus asa sampai mereka itu minta kepada penjaga neraka untuk meminta kepada Allah. Sudah tidak ada lagi rasa keberanian mereka untuk mengatakan, "Ya Allah, kami minta." Saking mereka itu sudah berbuat hal yang sangat buruk di kehidupan dunia, menjadi orang kafir, menjadi orang munafik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, mereka tidak ada kemampuan lagi untuk mengatakan ya Allah. Mereka berani hanya mengatakan pada penduduk neraka, kepada penjaga neraka. Mereka mengatakan ud'u rabbakum. Berdoalah wahai kalian, wahai penjaga neraka. Tidak, dia mengatakan ya Allah lagi. Dia minta bantuan wasilah lagi sekarang. Saking mereka sudah merasa terhina dengan apa yang mereka lakukan ketika dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang mereka minta? Ya, minta wahai kalian kepada Tuhan kalian. Tidak lagi mereka mengatakan Tuhan kami. Tidak, dia mengatakan kepada penduduk, kepada penjaga neraka itu, wahai penjaga neraka, mintakan kepada Tuhan kami. Sudah tidak ada keberanian lagi. Tidak mampu lagi dia mengatakan Tuhan kami. Saking sudah hinanya mereka orang yang masuk ke dalam neraka tersebut. Mereka mengatakan Rabbakum, minta kepada Tuhan kalian. Jadi kalau misalnya kita mungkin benci sama orang ataupun mungkin sudah merasa terhina, tidak bisa lagi untuk dekat kepada orang, kita akan mengatakan minta coba pada atasan. Tidak lagi mengatakan atasanku, sudah tidak ada lagi kemampuan itu. Saking hinanya kita di hadapan dia. Seperti itu. Jadi dia mengatakan ud'u rabbakum, minta kepada Tuhan kalian. Tidak berani dia mengatakan minta kepada Tuhan kami. Mintakan kami kepada Tuhan kami. Tidak berani. Saking hinanya, coba bagaimana hinanya sudah tidak bisa kita sebutkan lagi bagaimana untuk mengungkapkan kata hina itu di dalam keadaan mereka ketika mereka masuk ke dalam api neraka tersebut. Apa yang mereka katakan? Minta kepada Tuhan kalian untuk apa? Yukhaffif. Yukhaffif itu ringankan. Bukan lagi berhentikan. Jadi saking hinanya tuh tidak lagi ada kepikiran berhentikan tuh, sudah tidak ada lagi. Sudah sangat putus asa. Yang ada tuh udah ringankan sudah gitu. Kalau berhentikan mungkin sudah tidak ada sudah.
Yang ada hanya bagaimana sudah ada celah sedikit pun ringankan sudah. Yukhaffif anna yauman, ya. Enggak selamanya, enggak. Kami minta ringankan selamanya, enggak. Sehari aja. Bagaimana hinanya mereka. Mereka sangat tersakiti dengan apa yang mereka rasakan ketika mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Sehari sih. Tapi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, ihsa'u fiha wa la tukallimuni. Diam kalian di sini, tidak usah ngomong. Sudah berlalu masa itu. Dunia sudah berlalu. Jadi kita sekarang ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Kemudian nanti kita meninggal dunia semua, Allah Subhanahu wa taala akan terus menjadi Al-Fallaq, Maha Pencipta. Kita tidak tahu apa itu. Yang penting kita sekarang bagaimana mempersiapkan diri kita untuk bisa berhadapan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan berikut. Maka kita semua diberikan kesempatan sekarang untuk seorang itu bersungguh-sungguh, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dijanjikan nanti pada hari kiamat. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka tidak diringankan, ya, dari azab tersebut dan mereka sudah berputus asa sebagaimana ayat yang tadi yang sudah kita sebutkan. Wa qala subhanah fadhuku falan nazidakum illa adab. Rasakan dan kami tidak akan menambah kecuali azab. Jadi apa yang mereka minta dari keringanan sehari saja itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada tuh tambahan saja dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta ditambah lagi. Dan tentu, ya, itu adalah sesuatu yang merupakan hal yang paling menyakitkan, ya. Azab yang sangat menyakitkan, yang mengerikan, menakutkan ketika seorang kemudian tidak mungkin lagi untuk dihentikan azab mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala subhanah wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada para malaikat, wasuqu ma'a, minumkanlah mereka dengan air hamima yang panas. Faqatta'a am'a'ahum, yang dengannya maka terurailah dari usus-usus mereka. Betapa panasnya dari air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Karena di dalam neraka mereka sangatlah kehausan dan mereka meminta untuk minum. Dan ketika mereka diberikan minuman, maka mereka diberikan minuman dengan air yang sangat panas. Disebutkan ketika didekatkan dari air tersebut, maka wajah mereka itu gosong. Kemudian kulit kepala mereka rontok. Kemudian ketika mereka meminumnya, usus-ususnya itu terurai, langsung hancur, kemudian keluar dari dubur-dubur mereka. Saking pedihnya azab pada hari kiamat, dan seorang jangan sampai dia menyesal ketika sudah dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menyesal mengatakan sungguh benar dulu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ternyata waktu itulah kemudian dia merasakan dari kepedihan yang sangat dahsyat tersebut. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wasuku fiha ma'an hamima, ay haron jidda. Yaitu sangat panas, ya, sangatlah panasnya. Seorang di dunia dengan air yang tidak bisa kita bayangkan perbedaannya antara air yang di akhirat dengan di dunia, tidak bisa dia minum ketika dia sangat panas sekali. Tidak menikmati dari apa yang dia rasakan tersebut. Lalu bagaimana kemudian nanti pada hari kiamat, dia akan diberikan minuman yang begitu dahsyat, sampai kemudian menguraikan, ya, meleburkan dari usus-ususnya, rontok semua, saking panas air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masuk ke dalam neraka tersebut. Dan tentu nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala juga akan merubah dari jasad seseorang itu menjadi besar.
Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahkan ya antara dua pundak ini perjalanan 3 hari. Orang yang berjalan dengan tunggangannya dengan cepat, saking besarnya orang manusia pada waktu hari itu. Disebutkan bahwasanya gigi geraham atau gigi taringnya seperti gunung Uhud. Ini untuk menambah dari rasa sakit yang diterimanya. Dan tentu ini suatu yang terlihat. Ya, beda tentunya rasanya kalau kita menyiksa semut misalnya. Rasanya, perasaan orang menyiksa semut dengan misalnya menyiksa sapi misalnya. Yang lebih terasa itu kalau orang menyiksa sapi gitu, lebih puas itu. Kalau semut sekali ini ndak terasa gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti demikian menjadikannya manusia yang masuk ke dalam api neraka itu besar dengan pundak ya antara yang satu dengan yang lain ya, perjalanan 3 hari, orang yang menunggang kuda yang sangat cepat, bahkan giginya saja, gigi geraham atau taringnya seperti gunung Uhud. Dan gunung Uhud mungkin orang menganggap dia kecil, enggak, 7 kilo itu. Gunung Uhud 7 kilo. Panjangnya 7 kilo itu gunung Uhud. Ya, besar. Bagaimana gigi yang lain itu kan hanya gigi satu gigi. Saking besarnya manusia pada hari itu untuk lebih merasakan dahsyatnya sakit yang akan dia rasakan pada hari kiamat. Wa min azabi ahlin nar al-jahim wa zakum. Termasuk juga azab untuk penduduk neraka itu yaitu al-jahim, kemudian juga zakum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna syajarataz zakum tu'amul asim. Bahwasanya ya buah pohon zakum tu'amul asim, yaitu makanan bagi orang yang durhaka. Kalmuhl yagli fil butun. Seperti minyak, kotoran minyak yang dia yagli, dia bangkal, mendidih di dalam perut. Kagolil hamim, seperti air yang mendidih. Yaitu makanan orang yang ada di dalam neraka. Mereka kelaparan. Mereka sangat kelaparan di dalam neraka tersebut. Setelah kita sebutkan tadi bagaimana mereka kehausan, sehingga diberikan minuman yang begitu panas, maka mereka juga kelaparan dengan kelaparan yang sangat lapar, kemudian mereka diberikan zakum. Ya. Ini zakum adalah buah yang dia tumbuh di dasar neraka. Yang mayangnya itu seperti kepala setan. Sangat menjijikan, sangat mengerikan. Itu yang dimakan oleh orang yang masuk ke dalam api neraka. Zakum. Makanan penduduk neraka, zakum. Yang dia ketika masuk ke dalam perut seorang, maka dia menghancurkan apa yang ada dalam perut seorang tersebut. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Pegang dia, kemudian seret dia ke dalam api neraka. Summa subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim. Kemudian tuangkan ke atas kepalanya itu, yaitu dari azab yang pedih. Zuqa innaka antal azizul karim. Rasakan, sungguhnya engkau itu mulia. Dianggapannya dulu ketika dia di dunia itu karena dia menganggap dirinya mulia, hebat, sombong dia, angkuh dia. Ya, maka kemudian dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan setelah dia dikasih dengan makanan zakum, kemudian dipegang, dilempar, diseret, dituangkan kepalanya dengan air yang mendidih, Allah mengatakan, "Zuk, rasakan. Innaka antal azizul karim." Dulu kan kau yang mulia itu, kau tuh yang mulia, mana tuh yang mulia? Hina dia. Jadi sangat hina dan dina orang yang masuk ke dalam api neraka. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala lamma dzakara yaumal qiyamah, ketika disebutkan di sini tentang hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat, wa annahu yafsilu baina ibadihi fihi, dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara hambanya, ya. Dzakara iftiraqahum ila fariqain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara dua kelompok, fariqun fil jannah, ya, kelompok yang satu ke dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, satu lagi ke dalam neraka. Wa humul athimun bi fi'lil kufri wal ma'asi, yang mereka adalah orang-orang yang berdosa, pendosa yang melakukan kekufuran dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ta'amahum syajarataz zakum, dan makanan mereka adalah buah zakum.
Syarrul asjar, dia adalah buah yang paling buruk. Tidak ada buah yang lebih buruk dari yang namanya zakum ini. Wa abzauha, ya. Dan dia adalah yang terburuk. Wa anna ta'amaha, dan makanannya kalmuhl, seperti aikasodid al-muntin, yaitu nanah, ya. Jadi yang dipakai minum, ya, dimakan itulah nanah. Jadi di antaranya adalah tentu nanah ataupun perasan dari penduduk neraka, karena penduduk neraka itu ketika dibakar, ya, maka keluar dari mereka nanah-nanah, darah-darah, itu yang mereka dipakai berikan untuk mereka minum pada hari kiamat. Artinya tidak bisa kita bayangkan sudah bagaimana penyiksaan yang sangat luar biasa, ya. Di dunia tidak sampai seperti itu dengan berbagai macam bentuk penyiksaan yang mungkin pernah kita lihat, baik di negara-negara mungkin di belahan dunia di mana begitu, tidak sampai, ya, siksaan yang sebegitu berat. Ini sudah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kehidupan dengan kenikmatan segalanya itu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, segala yang apa mereka inginkan kehidupan ini, ya. Tetapi kemudian tidak dia mensyukurinya itu. Betapa jahatnya mereka. Betapa tidak tahu berterima kasihnya mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya udah, Allah Subhanahu wa taala siksa dengan siksaan yang tidak bisa lagi kita ungkapkan, apalagi katanya itu untuk mengungkapkan keburukan dari siksaan yang dirasakan oleh orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Khabithur rih wa ta'am, yang sangat busuk bau dan rasanya. Syadidul hararah, sangat panas. Yagli fi butunihim, dia bangkal, dia mendidih dalam perut-perut mereka. Kagolil hamim, itu seperti air yang sangat mendidih. Wa yuqalil mu'adzab, kemudian dikatakan bagi orang yang diazab itu, zuk, rasakan sekarang. Hadzal azabul alim, inilah azab yang pedih. Wal iqabul wakhim, kemudian balasan yang sempurna. Innaka antal azizul karim, sungguh engkau itu mulia. Ai bi za'mika annaka azizun satamtani' min adzabillah, yaitu dengan anggapanmu engkau akan mulia, kemudian dengan itu kamu akan dihalangi dari azab Allah. Wa annakal karimu 'ala Allah, ya, kemudian kau mulia di hadapan Allah. La yusibuka bi azab, tidak akan ditimpa dengan azab. Fal yaum, hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tabayyana laka annaka antaz zalilul muhanul hasis. Hari ini barulah terbukti bahwasanya engkau itu hanya orang yang hina, orang yang rendah, orang-orang yang tidak memiliki harga diri sedikit pun pada hari kiamat. Mana dia orang-orang yang hebat itu? Habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghukumi, sudah menetapkan, sudah menyiksa kalian, wahai orang-orang kafir yang berbangga dengan apa yang kalian miliki, yang kalian ingkar dengan apa yang kalian miliki, yang kalian angkuh, tidak ada harga diri kalian sekarang. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik, maka jangan sampai kesempatan ini berlalu dengan datangnya kematian sehingga seorang tidak bisa lagi untuk kembali ke dunia. Maka penyesalanlah yang dia akan dapatkan, bukan hanya sebentar, bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak, tapi selamanya. Dan itu adalah penyesalan yang tidak ada, penyesalan yang lebih berat dari penyesalan orang yang masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan tentang apa yang akan disebutkan oleh penulis, ya, rahimahullahu taala. Kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.